Hai, selamat pagi dan selamat sahur buat teman-teman semua di rumah. Hai. Gimana nih kabarnya puasa hari ke? Berapa nih? Kelima? Ke-6, ke-7, ke-8? Dan pengennya 30 ya? Ya, semoga tetap apakah lancar selalu, sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu ya. Ya, amin. Dan pastinya kita ketemu lagi di program acara spesial selama bulan Ramadan di Teman Sahur. Bangun! Seneng banget hari ini ya. Tapi teman kita yang satu ini kenapa mukanya dari tadi kok kayak rotok ngempet gitu loh. Nopo. Wih, hilang-hilangan saya lemes. Lemes perasaan berepisode-episode ini dia kan masalah ya. Terus. Aurat. Kaur. Lemes banget. Nopo. Kenapa, Mas? Tadi itu telat bangun sahur. Jadi lemes banget. Tapi udah sempet sahur belum? Ikan baru mulai kok telat sahur. Wingi mungkin. Kemarin. Oh, wingi. Kemarin. Telat sahur. Lah wingi kan mangan dhisik wegah malah engko dhisik. Lah tak kirain saya masih lama, Mas. Oh, nek misalnya masih lama ya ikut Arab. Oh iya. Agak siangan dikit. Bukannya ikut Papua. Di CI ya. Lah maksudnya kan wingi bareng-bareng dijeki sahur bareng, malah rak gelem. Nopo? Ya karena kan kalau sahur katanya kan bagusnya di akhir toh. Oh di akhir menghabiskan makan sahur. Harus Di akhir waktu. mengakhirkan. Kalau berbuka kan menyegerakan. Nah, kalau sahur tuh kebalikannya. Mengakhiri makan sahur. Tapi kan terlalu akhir. Iya. Jadi mepet Ya gimana? Maksudnya kan biar sunah gitu loh, Mas. Malah akhirnya bablas gitu loh. Bablas akhirnya. Tapi kan sebenarnya akhirnya subuh toh. Ya enggak sahur. Cing ngunyah. Enggak sahur toh. Tapi terus jam 6 makan. Bokel. Tapi tenan poso ora wingi. Ya akhirnya puasa. Tapi lemes banget. Puasa setengah hari. Enggak sih, puasanya full Ya, alhamdulillah ya. Cuma jam 12 makan. Dan puasanya kuat. Siang makan biar puasanya kuat sama maghrib. Dilanjut meneh. Ya ojo. Tapi nek ngomong ke soal telat sahur mungkin nggak cuma Dodo aja ya yang ngalamin. Tapi juga hampir semua orang yang berpuasa pernah ngalamin. Bahkan nggak sahur sama sekali. Tapi kan semua tergantung niat ya. Kalau niat kita puasa, nggak makan pun, nggak bangun pun, kalau kita niatnya bagus untuk puasa ya, insya Allah dikasih kuatan ya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai maghrib gitu. Tapi Mas Edu pernah? Pernah. Bahkan pernah waktu itu kan nggak lihat nih mau imsak apa enggak ya. Karena di rumah itu kan nggak ada sirine, nggak ada apa. Nggak ada tanda ya. Nggak ada alarm lah. Nah, pas lagi ngunyah, Allahu Akbar, Allah. Nah azan. Akhirnya gimana? Ya udah lanjutin aja. Ya enggak, maksudnya dilanjutin itu dihabiskan, langsung kita minum. Cepet-cepet. Ya, kan kita niatnya juga nggak ada kesengajaan kan. Udahlah. Wah, nggak apa-apa lah, makan aja lanjutin. Dihabisin nggak usah. Yang masih tersisa di piring nggak usah dihabisin. Yang di mulut aja diselesain, minum selesai. Langsung baca niat puasa gitu. Dan itu selama 30 hari. Berkelanjutan. Tanpa dosa banget ya. Enggak lah, waktu itu aja. Ya pernah sekali waktu itu. Terus akhirnya ya karena kita kan niatnya bagus ya, semoga juga ibadah puasanya diterima gitu loh. Soal terima apa nggak sih sebenarnya yang di atas ya, cuman kita kan niatnya juga niatnya bagus. Nah mungkin spesial banget buat para sedulur yang sedang menyaksikan teman sahur di pagi hari ini. Memang tema kita yaitu membahas tentang telat sahur sama seperti dulu kemarin dan akhirnya efeknya lemes-lemes ya. Emang lemes banget. Diare juga? Enggak sih. Tanda-tanda. Diare tanda-tanda. Cuma lemes aja. Jangan ya, naudzubillah. Jangan. Tanda-tanda udah umur maksudnya. Ya, kalau misalkan nih pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan punya cerita tentang telat sahur atau bahkan nggak bangun sama sekali, boleh kirimkan sekarang juga di Instagram kita ya di @wsmtv_Indonesia yang di bawah sini. Cerita tentang telat sahur atau nggak bangun sahur atau biasanya ada juga nih yang dia sahurnya itu
nggak sahur ya, maksudnya makan malam terus dibablasin. Iya, biar rapel. biasanya malas bangun pagi biasanya. Nah, cuman bangunnya pas mau sholat subuh aja udah bangun terus habis itu tidur lagi. Itu saku biasanya. Oh, itu Caca biasanya gitu. Ngerapel. Jadi makan jam 11 malam sampai jam 2 malam tuh kayak waktunya makan lah gitu. Puas-puasin dulu. Dan nanti mendekati sahur tuh kadang cuma minum aja. Oh, minum aja. Tinggal minum aja. Apa namanya, Nek? Jenenge? Ben sekuat ke apa? Apa maksudnya? Ya buat semangat. Oh ya, biar maksudnya enggak nggak ngorong gitu loh, nggak ngorong. Iya, jadi pas mau udah mau imsak itu tinggal minum sama minum vitamin aja. Oh iya. Kamu juga minum vitamin? Iya dong, biar tetap berenergi. Dodo juga minum vitamin? Enggak sih. Tetap jaga imun, daya tahan tubuh gitu kan. Oh iya benar. Jadi salah satu tips aja nih kalau dari aku. Jadi kalau misal memang mau sahurnya memang kita udah ngerti nih kalau kita tuh emang malas sahur gitu loh. Karakternya emang kita tuh malas banget bangun sahur atau nggak mau sahur atau mau cuman makan malam terus di rapel sahur nanti tinggal minum, ya itu kayak minum vitamin. Terus juga selama kayak buka sahur itu tuh lebih dibanyakin dipadetin buat kayak nutrisinya nutrisinya, asupan seratnya juga protein, zat besi terus karena itu tuh tembaga. Karena itu tuh kalau menurut penelitian ya itu tuh memang efeknya tuh ngenyangin gitu loh. Oh iya. Yang apa ya tadi? Yang kayak serat, ada protein gitu. Jadi nggak yang sembarangan, nggak yang karbo juga. Tapi kalau misal nggak mau terlalu kayak yang berat, itu cukup kayak yang serat, yang protein itu. Jadi memang itu juga buat nutrisi, buat daya tahan tubuh kita. Iya. Apalagi minum yang manis-manis juga kan? Makasih loh Mas Ejo. Cuman ya harus dikontrol ya. Terus juga minum air putih harus banyak karena kan nggak puasa aja tuh kan kita harus paling nggak minimal 2 liter ya. 2 liter air putih karena kita butuh cairan, biar ya kan? Dehidrasi. Orang nggak makan 3 hari masih kuat, tapi kalau orang nggak minum 3 hari, pas sudah lemes banget. Terus juga selain itu pola istirahat. Nah, itu dia. Kalau memang ada waktu untuk istirahat, ya alangkah baiknya memang dimanfaatkan untuk istirahat gitu. Jangan waktu istirahat malah kelayapan, malah bertingkah nongkrong, tawuran, bodoh. Apalagi kalau bisa tidur siang ya Kak, wah itu enak banget. Nah, pengennya ya gitu ya kan. Nah, jadi pokoknya ini sekali lagi buat para sedulur yang sedang menyaksikan program Teman Sahur di pagi hari ini ya, punya pengalaman atau cerita mengenai tentang telat sahur, boleh di-share atau diceritakan, dibagikan ke kita di sini ya. Melalui Instagram kita @redotanimbar. Emang kenapa sih nggak boleh promosi ya? Ya boleh sih. Atau di TikToknya Redo @redotanimbar. Twitter. Promosikan gonku ngono. Ya, jangan lupa juga follow Instagramnya saya di @cacawilwil. Caca terlalu sayang kamu. Atau Facebooknya Dodo tak ingin selingkuh dan tak ingin dicelingkuhi. Ya. Dodo selalu setia selama X. Jeneng Facebook zaman dulu ya. Dodo Naks Banyumanik. Kita banget ya, kita umurnya banget. Redo Nak Trondol Selatan. Ya aku Mangkang ya. Oh, Mangkang. Redo Naks Mangkang. Anggone NAX. Oh iya, Mangkang. Caca Naks X gawe. Kali gawe. Oke, kali gawe. Aku kali gawe. Ya, pokoknya kirim aja sekarang di Instagram @usmtvindonesia. Karena nanti di segmen kedua dan di segmen terakhir kita bakal bacain cerita-cerita dari yang udah masuk. Ya, para sedulur mengenai tentang tema kita yaitu telat sahur atau punya pengalaman yang selama 30 hari nggak sahur sama sekali. Loh, kan nggak pernah tahu. Tapi kalau bagi anak kos ya, puasa itu bukan tantangan sih. Bukan tantangan. Karena udah biasa. Udah keseharian ya. Ya, udah keseharian jarang makan. Terus pokoknya ngombe banyu putih seliter terus wah. Biasanya selain air putih juga air aki sih nah. Air aki. Masa bensin biasanya ya? Enggak. Apa? Solar. Oh, solar. Ya udah, nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap setia terus di Teman Sahur. Bangun.
Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Pastinya masih semangat ya buat para sedulur yang menyaksikan program acara Teman Sahur di pagi hari ini ya. Jangan lemes-lemesan walaupun ini masih awal-awal ya. Semangat dong, kan ada kita. Yes, betul sekali. Yang pastinya selalu ngangenin. Apalagi di sini ada Jeffrey Nicole kan. Jadi aku. Jeffrey Nicole. Kamu siapa? Bukannya Mika Tambayong ya? Syahrini. Iya. Oke, dan di segmen kedua kali ini kita masih membahas tema ya. Telat sahur. Telat sahur. Ini hal yang biasanya dialamin orang-orang ya, Hampir pasti semua ya, orang, biasanya. termasuk Dodo kemarin ya, Iya, yang aku kemarin telat sahur, gitu. saking asiknya syuting, jadi akhirnya telat sahur. Iya, telat sahur dan nggak puasa akhirnya. Puasa, Puasa aku tetap ya. puasa. Tetap puasa. Ya, oh iya, Kak. Ane ngomah mangan. Oh iya Kak, aku mau nanya nih. Kenapa? Oh iya, itu aku tahu sih. Belum, enggak. Ngomong-ngomong tentang telat sahur, Iya, iya. aku mau nanya. Kalau Kak Dodo atau Kak Redo tuh kalau misalnya telat sahur atau nggak sempat sahur, Ya. itu tuh mempengaruhi ke mood gak sih? Jujur kalau aku pengaruh ya. Pengaruh Oh banget. jadi Pengaruh kemudian. ya, iya jadi moodnya tuh kadang nggak stabil gitu loh. Oh iya. Seharian Mood kan swing, mood swing. harusnya kan kayak aktivitas harian gitu kan ya, capek gitu Iya, kan iya. ya. Jadi kayak nggak tahu ya. Jadi misal kita juga udah ngerencanain sahur tapi kayak wah telat nih ketiduran. Jadi kan kayak jengkel sendiri sama diri Ya, sendiri. ya, Marah ya, sama ya. siapa juga ini jadi kayak mempengaruhi mood keseharian Ya. gitu. Nah, Sebenarnya nggak usah puasa pun, nggak boleh puasa ya. Pas nggak puasa, pas kita belum makan aja, kadang kita moodnya kan swing banget kan, Iya. berubah-berubah gitu kan. Karena emang kalau belum makan tuh emang moodnya berubah-ubah. Tapi kan justru di bulan Ramadan ini kalau misalkan kita sahur kan berarti kan kita menahan lapar, menahan dahaga dan lain-lain. Justru itulah tantangan ibadah Nah, yang sesungguhnya yang gitu sesungguhnya loh. tuh di situ. Ya, untuk menahan dari segala amarah, bad mood dan sejenis-sejenisnya ya. Dan tadi kita juga udah meminta buat para Teman-teman. sedulur, teman-teman yang menyaksikan Teman Sahur ini untuk mengirimkan cerita pengalaman tentang telat Telat sahur ya. Dan ini sudah tadi sudah ada beberapa yang ada masuk. yang masuk Udah ada ya yang kayak masuk nih. dari siapa? di Ada mana? 5,5 orang. Wow, yang setengah siapa ya? Setengah Separuh. apa wih? Separuh. Ya, langsung Ini dicek udah and ada recheck. cerita Dari siapa, masuk Kak? nih dari Dari siapa di mana? Bila Zabila 10_. Bila Halo, Zabila Bila. lo 10@_. Jangan lupa sahur ya. Bila. Isi DM-nya gini nih, selamat sahur buat kalian bertiga kak. Ya, Selamat juga buat Bila ya. Sebelumnya makasih karena udah nemenin saat sahur gini. Ketawa terus lihat tingkah laku kalian. Wah, BTW Mas Dodo ganteng banget sih. Tambahan. Itu nggak ada. Bener kan bilang nggak ada kan? Kelakuannya. Ini fitness, ini fitness. Nggak mungkin. Mas Redo juga alisnya cetar banget. Aku tahu kalau aku alisan. Kayak flyover Kalibantang. Lempeng. Terus? Gitu doang. Yang mana? BTW aku mau cerita nih. Ya, Ini cerita boleh. lucu tentang teman aku si Kak. Jangan gitu dong. lucu. Ketawanya beneran dong. Jadi dia itu kerja di salah satu tempat makan cepat saji gitu. Oke. Dan tapi dia itu cerita kalau tempat kerjanya lagi rame banget. Jadi semua staf itu saling bantu. Dan di saat dia bantu di dapur, tanpa sengaja kepalanya copot. Tanpa sengaja kepalanya yang awalnya nunduk itu kepentok meja yang ada kentang gorengnya. Oh, terus. Otomatis kentang gorengnya itu jatuh ke mulut dia dong. Udah kebayang terus. Tapi aku nggak bisa bayangin itu posisi kepalanya dia kayak gimana sampai kentang goreng bisa masuk ke mulut dia. Terus? Setelah itu dia batalin puasanya karena ternyata dia juga nggak sempet sahur karena kesiangan. Oh, sebenarnya dia nggak batal. Ya dia datang ke situ kan juga sebenarnya udah mau makan kan? Lah iya. Enggak dia tuh kerja di situ. Oh, kerja. Jadi pas posisi nunduk gini, gak sengaja kepalanya kena meja terus kentang gorengnya masuk ke mulut. Posisinya katanya Kayaknya emang udah bisa dari awal. Kentang goreng di sini. Kepalaku ntar aku pura-pura Gedeblak. kepalaku ya. Harus sebelum jatuh. meja. Langsung siap.
Posisi nangkepin kentangnya. Kentangnya kan pada terbang kan. Mana nih kentangnya nih, mana nih? Terus harus nyenggol minuman lagi nih sebelahnya. Minuman. Ha. Duh, gimana nih yang nggak sengaja? Nggak sengaja tapi spiring kan. Ya. Tapi sebenarnya ya kalau ini kata orang tuanya Redo, walaupun nggak sahur jangan dijadikan alasan untuk tidak puasa sebenarnya. Kalau kita emang niatnya mau puasa ya udah puasa aja ya kan. Terlepas itu mau sahur mau enggak, yang penting niat kita puasa ya puasa aja. Ya, karena insya Allah kita kan tadi yang pernah tadi Redo bilang ya di awal tadi, kalau kita niatnya baik, kita niat puasa ibadah. Pasti dikasih kekuatan. Dilancarin. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Artinya di bawah ini ya. Gak, nanti biar dibenerin sama Pak Ustadz aja. Iya. Dibenerin Pak Ustadz ya. Aku gak kompeten. Dibenerin Pak Ustadz. Bener. Nah, kalau tadi ceritanya kalau memang nggak sahur terus akhirnya karena dapet apa? Kentang goreng tadi terus akhirnya dibatalin gitu. Iya, akhirnya dibatalin. Tapi dan dia alasannya karena kesiangan telat bangun. Bangun buat sahur aja nggak bisa, apalagi bangun rumah tangga. Siap. Nah, tapi kalau misalkan memang misalkan nih nggak sahur, tapi kondisi kita lagi nggak fit atau lagi nggak enak badan, kurang sehat, memang tidak wajib untuk berpuasa. Maksudnya lebih baik kesehatannya diutamakan. Iya, tapi diganti lain hari. Ya, nanti yang bolong-bolong itu nanti bisa diganti di lain waktu. Bayar fidyah juga. Betul sekali. Nah, kalau misalkan memang mau dibatalin ya nggak apa-apa. Setiap orang kan punya haknya masing-masing gitu loh. Kita kan juga nggak tahu kondisi seseorang kan. Siapa tahu orang itu lagi down, lagi nggak enak badan. Cuman takutnya ceritanya Bila tadi ditiru sama teman-temannya nanti. Ini bukan kentang goreng, ayam nanti. Ayam jatuh. Aduh, gurame 1 ekor, dia sengaja makan gurame 1 ekor. Nasinya sebakul. Nggak sengaja nih. Udah kenyang baru sadar. Sadar. Oh iya, ini puasa ya. Aduh, ayam nih lumayan. Aku lupa. Sosokan amnesia mendadak. Tapi kalau Redot juga pernah pun akhirnya puasa. Walaupun sebenarnya ya tadi kayak moodnya jadi berubah-ubah kan. Jadi udah jadi capek nih, jadi males nih dan lain-lain gitu kan. Tapi pernah sengaja nggak? Nggak sengaja nggak? Misalnya gitu kayak makan gitu. Oh pernah. Lupa gitu. Lupa kan? Makan nih terus. Oh iya ini puasa ya? Aduh lupa nih. Diterus nih. Mas Redo diterus nih. Tapi kalau kata Pak Ustadz itu rezeki sih katanya ya. Katanya itu rezeki dan maksudnya apa kalau udah ingat, ya udah jangan dilanjutin. Langsung maksudnya dikumur-kumur gitu loh, bersih. Dilanjut puasanya tapi nggak dilanjut makan. Puasanya tetap lanjut karena kan kita bener-bener lupa, nggak sadar, bener-bener nggak sadar. Itu gitu. kalau emang bener-bener lupa ya, jangan ngelupa. Jangan sengaja lupa. Ya kayak tadi Mas Edu, waduh puasa ya, aku lupa. Aduh maaf nih puasa nih, aduh maaf nih seret nih. Segan mana segan. Tapi udah habis sebakul. Iya, tapi kalau ibu-ibu biasa kan ibunya Redo kan juga kadang masak. Masak, puasa tapi tetap enak kan ya? Iya. Tapi kalau setahu aku ya nyicipin boleh tapi jangan ditelan. Jangan ditelan, biar nyicipin aja. Kalau ketelan juga nggak apa-apa. Kayak temen aku dulu pernah nyicipin itu apa? kan bikin kolak. Dicicipin. Mancinya yang ketelan. Mancing kan gede. Bisa bayangin nggak? Nggak mau bayangin. Nggak masuk akal. Nggak mau seliar itu ya. Nah tapi pokoknya sekali lagi kita masih mengingatkan nih buat para sedulur yang masih punya cerita-cerita menarik atau cerita-cerita unik mengenai tentang telat sahur atau telat makan sahur, langsung saja nggak usah lama-lama, kirimkan sekarang juga di bawah sini ya. Di bawah sini ya. Kayak gitu. Ngedit kesusahan dong, yang ngedit dong, kasihan dong. Di bawah sini kirimkan aja di Instagram kita @USMTV_Indonesia. Gak usah panjang-panjang ya, gak usah 3 bab. Ya. Jangan dong, pakai kesimpulan juga lagi. Gak usah. Gak perlu minta tandingan juga. Jangan lupa abstraksinya ya, dibikin juga. Lu kira mau bikin jurnal. Ya udah, nanti kita akan kembali lagi pasnya di program kesayangan kita, Teman Sahur Bangun.
Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin, amma ba'd. Para pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan yang sama, dan semoga sahabat setia USM TV tetap dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa nikmat iman Islam yang selalu melekat di dalam hati. Jangan sampai kita menghindari atau meninggalkan iman kita. Maka kita selalu bersyukur dan tidak lupa untuk mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, setiap puasa, terutama Ramadan, itu kita selalu dibangunkan oleh orang-orang di luar sana, betul ya? Di video fenomenal yang ada di radio, mungkin kita sering dengar, sahur 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 dulu, mumpung masih ada waktu, kan gitu. Sahur 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 dulu, mumpung masih ada waktu. Jadi kita dibangunkan oleh radio. Dulu ada radio yang suka bangunin gitu. Dan orang tua saya waktu saya masih kecil selalu diputar radio itu, dan ujung-ujungnya ya sahur-sahur dulu, dan itu seneng. Itu legendaris menurut saya. Dan mengapa kita dianjurkan untuk sahur? Karena dari riwayat Imam Anas disampaikan oleh kepada kita, ya, Rasulullah menyampaikan begini. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah, gitu. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini menurut para pakar terutama ilmu kedokteran, bahwa adanya kita sahur itu sebetulnya menjaga semangat, menjaga vitalitas kita untuk terus berkarya di pagi harinya gitu. Kenapa? Karena gizinya ada, fisik kita terbangun atau terkondisikan dengan makanan yang sudah kita makan. Tapi kalau tidak sahur, ya pastinya ada yang kurang, kan begitu. Jadi ada satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini menunjukkan kecintaan beliau kepada para umatnya. Kenapa beliau harus sahur? Karena melihat umatnya yang mungkin saja lemah. Kalau tidak sahur pasti akan ngelokro, siang harinya ngantuk, kuliah tidak semangat, bekerja letih, tak ada daya, belajar susah, tak bisa masuk di akal. Kenapa? Karena susah, karena gizinya tidak ada. Maka sahur itu adalah sesuatu yang memang harus kita upayakan. Nah, apa saja hikmahnya? Salah satunya adalah bahwa adanya sahur, maka kita akan dibangunkan di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Makanya, loh, kenapa harus bangun di sepertiga malam terakhir? Kita melaksanakan salat sunnah tahajud, ya kan? Lalu kita baru melaksanakan sholat hajat dan sampai akhirnya sholat witir, lalu ditutup dengan sahur. Lah, sahur kenapa dilaksanakan di sepertiga malam terakhir dan bahkan kita akhirkan? Karena pada saat sepertiga malam terakhir Allah turun di langitnya dunia. Pada saat itu pula Allah mengabulkan semua doa yang dipinta oleh sang hamba. Allah pun juga akan mengampuni semua apa yang diminta oleh hamba yang minta ampunan. Maka doanya manusia itu dikabulkan Allah. Di sepertiga malam terakhir dikabulkan oleh Allah dengan sahur sambil berdoa, ya Allah, saya sedang bersahur, maka disitulah berkahnya. Maka dari Imam Al-Khudri mengatakan, ini sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bersahurlah walaupun dengan seteguk air putih saja.
Mengapa? Karena sahur itu mengandung keberkahan dan di dalamnya ada doa. Kita doa, ya Allah, saya sedang sahur. Biasanya kalau sahur ini kan kadang-kadang yang muda ini susah dibangunkan. Ayo bangun sahur. Alah ntar dulu gitu. Karena tidurnya malam gitu. Nggak apa-apa, sahur kan sunnah, betul nggak? Jadi nggak usah dipaksa dong gitu. Iya memang, sahur itu hukumnya sunnah. Tapi dalam kesunahan itu ada manfaat yang luar biasa. Kita tidak jadi letih. Kita akan terkondisikan badan kita. Pagi hari aktivitas pasti. Nggak mungkin dong terus puasa libur total, kan tidak. Kecuali zaman dulu, Presiden Gus Dur gitu kan. Itu semua libur. Mungkin dari sahabat ada yang menangi gitu ya. Ada yang menjamani gitu kan. Pemirsa setia USM TV mungkin ada yang merasa pernah dulu waktu masih zaman Gus Dur puasa, sekolahnya libur total. Makanya mereka selalu bilang di dalam media sosial gitu, enak zaman Gus Dur karena puasa bisa libur total. Iya, tapi kalau hari ini kan tidak. Maka kita upayakan untuk tetap kuat fisik kita, semangat belajar kita, semangat kerja kita. Kenapa? Karena nggak ada libur, kecuali hari libur yang sudah ditentukan. Jadi jangan mengharapkan itu. Lah bagaimana sih untuk tetap kuat? Sahur. Karena sahur itu menjaga vitalitas, menjaga kesehatan kita. Kalau kita nggak sahur, ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau misalnya lemas, jangan salahkan puasanya. Katanya tidur itu sunnah dan ibadah. Puasa kan kalau tidur ibadah, ya nggak? Iya, tapi kalau ibadah, itu aja ibadah, apalagi kerjaan kita, apalagi aktivitas yang manfaat, itu pasti lebih beribadah. Daripada hanya sekedar tidur. Mungkin saja perbandingannya begini, kalau maksiat daripada maksiat lebih baik tidurlah gitu. Tapi kalau misalkan daripada tidur lebih baik membaca Al-Quran, ini perbandingannya begitu. Tapi karena lemes, karena tidak sahur, ya mau nggak mau saya harus tidur. Nah ini sahabat pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, sudahkah sahur hari ini? Jadi jangan sampai kita melupakan sahur. Walaupun sunnah, tapi tasaharu fa inna sahur barokah. Jadi di dalam sahur itu ada keberkahan yang tidak bisa dikatakan hanya sekedar kata, tapi bisa dibuktikan sendiri. Apa sih yang akan dibawa oleh kita? Fisik kita bisa sehat, itu karena sahur. Walaupun seteguk air tidak apa-apa. Mungkin waktu kita bangun terlambat mau imsak, udah mau bangun, udah bangkit gitu, mau minum, mau makan, sudah disiapkan makanannya, jebule al-imsak, nah susah kan itu. Akhirnya apa? Minum aja, tidak apa-apa. Kalau dipaksakan nasinya nanti belum sampai ke perut, ya masih di sini mau keluar semua itu kan. Jadi seadanya semampunya. Kenapa? Karena sunnah, tapi tetap harus diupayakan untuk sahur. Sahabat, pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, ini adalah pesan Rasulullah SAW. Kenapa beliau sampai memberi contoh untuk bersahur? Padahal beliau itu sebetulnya ahli puasa. Ya karena melihat kita itu tadi. Jadi kalau misalkan kita, ngapain sih dadak sahur, kan susah ini. Saya tidurnya malam, jam 12 malam baru tidur. Baru tadarusan loh. Terus udah makan lagi gitu. Iya kan? Jam 1 biasanya kan kita makan lagi gitu. Jadi ngapain harus sahur? Beda waktu, beda tempat, itu beda keberkahan. Karena Allah SWT akan mengabulkan, akan terus memberi kesempatan kepada hamba yang bersahur untuk mengucapkan doa kepadanya. Dan Allah pasti akan kabulkan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan dari tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Balik lagi di teman sahur. Bangun! Wah, enggak kerasa. Gak berasa apa nih? Enggak terasa di segmen akhir. Lalai. Nah, tapi kita belum pamit dulu, Iya, masih nanti. teman-teman semua. Tentunya masih dengan tema di Telat sahur kali sahur. ini telat sahur ya. Sahur. Tapi kalau telat mencintai dia ya, Wow. Kedisi Dimiliki aja orang nih, lain. ya nggak ada orang lain. Tapi kalau telat sahur masih nggak apa-apa lah ya. Daripada nggak sama sekali gitu. Tapi memang ya dalam ini kalau dari ajarannya Ridho Tanimbar, dari orang tuanya Ridho Tanimbar, kalau sahur itu sunnah. Memang diharuskan. Tapi kalau nggak sempet nggak apa-apa, nggak dosa juga gitu loh. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau sahur atau enggak juga nggak apa-apa. Tapi disunahkan untuk makan sahur. Ya ada bagusnya juga biar nanti puasanya kuat seharian biar nggak gitu lemes loh. tadi kayak aku kan. Kayak Caca lemes nanti mood swing jadi jatuhnya nggak bingung, bad mood. Mau apa-apa bad mood. Temen nggak punya salah apa-apa dimarahin ya. Dimusuhin, diblokir semuanya. Ada bangunan, ada ruko, nggak ada salah apa-apa dirobohin. Pindah negara akhirnya. Pindah planet. Enggak dong, enggak sampai segitunya. Nah, tadi kita juga udah mempersilahkan buat para sedulur yang punya cerita unik, punya cerita menarik mengenai tentang telat sahur. Ya, telat sahur bisa dikirimkan sekarang juga di Instagram @USMTV Indonesia. Dan ini sudah maju. Lajung, ada baca. Yaudah kita langsung lanjut aja ya Kak ya ke cerita selanjutnya biar nggak kelamaan juga. Of course. Gitu. Alright baby. Nah, ini udah ada cerita masuk. Untuk cerita yang selanjutnya ini ada dari siapa tuh? Dandung Putra 5. Dan Halo Dandung. Besok kayaknya next dikasih di daerah mana gitu kali ya. Maksudnya sekalian nanti ini buat para sedulur yang nonton misalkan mau ngirimkan ceritanya sekalian ditulis ya misalkan asalnya ya. Ridho Tanimbar dari hutan Amazon misalkan gitu. Ya. Jadi kita tahu di mana gitu. Biar sekalian bisa menyapa juga warga-warga sana kan. Betul Atau sekali. barangkali juga mau salam-salam buat kita. Boleh. Atau sekalian bilang juga, oke ini kita lagi makan sahur sama Pak RT misalkan gitu. Nanti sekalian dikirim juga ya makan sahurnya ya. Kirim lewat DM ya, foto. Oke, lanjut ya Kak ya. Ya. Dari siapa tadi? Dari Dandung Putra 5. Halo, Dandung. Putra 5, halo. Silakan. Yang isi DM-nya gini nih. Halo semuanya. Halo. Semoga ceritaku kepilih nih biar ditampilin di TV. Ya, nih alhamdulillah udah kepilih ya. Ya, melalui filter, melalui timbangan, melalui saringan kepilih akhirnya. Aku mau cerita nih Kak. Iya dong Kak. Tadi pagi pas sahur, kan aku pergi ke warteg. Iya. Warteg tuh kalau di sini warteg. Iya, tapi maksudnya ada singkatannya warung Tegal. Warung Tegal. Iya, warung Tegal. Emang di sana apa? Ya, nggak ngerti. Nggak ada. Warlock. Terus? Aku pergi ke warteg buat beli makan, ya iyalah ya, masa beli apaan. Soalnya ibuku tuh nggak masak. Dan saat aku lagi dalam perjalanan, aku lihat ada bapak-bapak yang lagi digendong anaknya lagi nyebrang jalan. Biasanya kan bapak-bapak yang ngegendong anaknya ya, tapi ini bapak-bapak yang digendong anaknya. Nah, bapak-bapak yang lagi digendong anaknya yang lagi nyebrang jalan itu, jadi awalnya tuh aku ngiranya tuh mas-mas itu tuh lagi nolongin orang yang gak dikenal. Terus? Tapi ternyata setelah mereka nyebrang, aku langsung paham kalau mereka itu keluarga. Karena mas-mas itu sama sekali nggak nurunin bapaknya itu masih ada di punggung mas-mas itu. Mereka ngobrol sambil ketawa-ketawa sepanjang jalan. Lah, ngelihat itu tuh aku jadi pengen nangis. Terenyuh hatinya, terharu gitu ya. Karena aku nggak pernah sedekat itu sama bapakku. Jadi pengen bisa deket sama bapak meskipun cuma sekedar ngobrol di teras rumah gitu. Berarti sebenarnya si Dandung tadi tuh punya apa ya? Punya cerita bahwa dia kurang deket sama ayahnya, sama bapaknya. Dan ketika dia lagi beli makan di warteg, akhirnya dia melihat ada anak yang menggendong bapaknya. Mungkin
mungkin kondisinya udah sepuh kali ya bapaknya ya. Maksudnya memang harus butuh digendong. digendong, harus digendong. Kalau jalan kaki mungkin nggak kuat kali ya kakinya ya. Ya. Jadi akhirnya digendong dan si Dandung tadi ini terharu melihat kedekatan mereka. Dan dia pengen seperti itu, walaupun cuma ngobrol aja. Karena dia ngerasa nggak ada kedekatan sama bapaknya. Ngerasa nggak sedekat itu gitu ya, kayak Tapi ngerasa ada jarak gitu ada ya. gapnya ya. Nah ini kita kan nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu juga dia ini ada masalah apa kan, juga nggak diceritain kan, kenapa nggak deket atau gimana, atau orang tuanya luar kota kan bisa jadi juga. Atau jarang ketemu sama ayahnya. Sama keluarganya mungkin kan ya, dia juga mungkin anak rantau juga, jauh kan. Tapi aku curiga sih, Apa? kayaknya yang kenapa bapaknya tadi nggak diturunin, kayaknya mereka kena lem sih, nemplek sih. Jadinya nggak bisa misah. Ngawur tenan lu. Enggak dong ya. Enggak. Jadi memang enggak semua keluarga apa ya, istilahnya punya keberuntungan yang sama gitu Ya, ya. tapi plus minus nggak sih? Plus minus nggak sih? Enggak semua anak punya kedekatan yang sama seperti itu. Seperti sama orang lain kayak orang lain. Mungkin juga ada sebenarnya yang deket tapi enggak yang se-sweet itu gitu loh. Iya, Maksudnya iya. kayak mungkin kayak gengsi karena nggak terbiasa aja, bisa jadi kayak Bisa jadi, kayak, iya, iya. jadi tergantung karakter masing-masing orang di keluarga juga ya Kak ya. Dan istilahnya dari apa sih, budaya gitu loh. Jadi budaya yang memang udah melekat dari kecil gitu loh, budaya pengasuhan itu kan juga ya itu mempengaruhi juga gitu. Betul. Nah, kita juga nggak tahu tadi masalahnya apa, kenapa nggak deket. Tapi yang pasti dari kita sih pesennya kayak ya udah cukup doakan saja. Semoga maksudnya tadi keluarga yang sudah dilihat tadi diberikan kebahagiaan juga, dan kita berdoa buat diri kita sendiri semoga nantinya bisa deket dengan ayahnya lagi. Tapi kan makanya kita nggak tahu sih maksudnya dia deketnya karena apa tadi. Backgroundnya tuh gimana kan kita nggak tahu latar belakang keluarganya. Itu ya Dandung ya. Tapi mau punya konflik kayak gimana pun sama keluarga, mau nggak sedekat apapun, kita juga tetap harus menjaga relasi dan komunikasi yang baik ya Kak ya. Jangan sampai maksudnya ada kebencian gitu sama keluarga itu. Ya jangan sampai lah ya. Dan jangan sampai juga membuat nama keluarga jadi jelek di orang lain gitu kan. Pokoknya benar-benar jaga nama keluarga, bahwa maksudnya kita keluarga baik-baik nih, kita nggak ada konflik apa. Kalau ada konflik sih biasa ya dalam keluarga. Maksudnya pasti ada dalam lah. ya keluarga Dalam atau relasi apapun pasti ada. Dari pertemanan pun itu pasti ada. Betul sekali. Nah, Tadi siapa namanya? Dandung. Dandung. Kayak nama-nama musik ya. Siapa itu? Dangdut. Atau ya. Kayak nama kota ya? Apa tuh? Bandung. Ayo ayo. Tapi aku ya, kalau di acara dangdut tuh kenapa ya nggak bisa joget atau nari-nari tuh kenapa ya? Siapa? Kalau aku, Encok mungkin? Kenapa emangnya? mungkin gini ya. Gimana aku mau joget-joget pas acara, mau joget-joget apa nari-nari pas ada dangdutan, kalau bayangan dia aja masih nari-nari di. Berarti yang gue kepalanya dong. Yang geleng-geleng kepalanya ya, yang joget ya. Tapi tahu nggak apa yang lebih bahaya dari dengar gedang dangdut? Apa itu? Gedang telinga tanpa sekalipun mendengar kabar darinya. Itu sih katanya. Itu sih katanya. Itu sih katanya. Nangis tak kendangi Mas. Ya udah deh, pokoknya kita mengucapkan terima kasih. Makasih juga buat Dandung juga ya. Ya, buat Dandung atau buat tadi yang sudah cerita di segmen 2 tadi. Bila Zabila. Bila Zabila yang udah Terima mengerekam kasih. ceritanya. Pokoknya di setiap segmennya nanti kita masih menunggu. Iya. Kalau ada yang mau cerita, share- sharing-sharing. Share cerita dari teman-teman atau pengalaman unik dari teman-teman yang mungkin ada di bulan Ramadan ini. Iya, atau- Bisa banget buat kirim cerita teman-teman ke DM kita di SMTV Indonesia. Barangkali ada, tadi kan udah tradisi, kemarin udah tradisi sahur, tadi sholat sahur gitu kan. dan ya, lain-lain lah. Nah barangkali ada yang mau cerita kalau itu kelupaan mokel di tengah. Tapi Itu sebenarnya bukan kelupaan, memang sengaja mokel ya. Mokelnya tapi rame-rame. Rame-rame.
Tentunya kita nanti di sahur-sahur berikutnya dengan tema-tema yang berbeda ya, Dan yang tema-tema menarik lebih lainnya. menarik tentunya. Yes. Betul sekali, dan kita juga mengucapkan terima kasih buat para sedulur yang sudah setia menyaksikan program acara ini selama bulan Ramadan di episode ke-6 ini ya. Iya. Ya. Dan tentunya di episode-episode berikutnya juga harus tetap nonton jam 3 sampai jam 4 pagi ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Saya Redo Tanimbar pamit dulu. Saya Caca. Saya Dodo. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya tentunya di program kesayangan kita, Teman Sahur. Bangun! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Ingin cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia
is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in.